Saya lanjut. Jadi, ya itu, dia punya tanggung jawab pada kreditor. Kemudian, nah ini contohnya kalau kalian mau contohnya banyak perusahaan-perusahaan itu di websitenya dia they show you what are their corporate social responsibility. Jadi ada yang namanya corporate social responsibility, social responsibility tanggung CR atau CSR perusahaan yang dia tunjukkan lewat websitenya. So they show what are their CSR activities. CSR adalah corporate social responsibility, jadi menunjukkan bagaimana dia melakukan tanggung jawab sosialnya dengan dia tunjukkan di websitenya. Jadi misalnya ini kita lihat orang tua itu punya produk apa di Garuda, gitu-gitu toh. Dia itu membeli 1000 semangat untuk tenaga medis dari Jagak. Jadi dia membantu tenaga medis terkait masalah corona ini. Dia menyalurkan juga bantuan untuk percepatan penanganan COVID-19. Eh, JYSK ini, grupnya orang tua juga ya. Nah, ini bukan CSR. Tapi ini kita lihat ya. Jadi dia melakukan berbagai kegiatan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap COVID. Ayo kita cari yang lain. Misalnya, siapa kita mau lihat? Danon COVID. Nih, Danon Indonesia tingkatkan bantuan atasi COVID-19 menjadi 30 miliar. Dikasih bantuan 30 miliar untuk ini. Ayo kita lihat. Danon Indonesia. Jadi kalau kalian buka perusahaan, biasanya ada di situ nih berita perusahaan dan mereka akan kasih tahu nih apa-apa saja kegiatan yang mereka lakukan untuk CSR-nya. Jadi sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat umum, dia memberikan ini. Dia memberikan bantuan pemerintah, tingkatkan bantuan, ya semakin banyak. Gitu. Perusahaan apapun yang kau cari pasti ada. Coba kita lihat. Gojek. Coba kita lihat di mana contohnya. Nih, dukung kegiatannya GoFood tadi kan bawahnya. Nah, semakin banyak dukung para pelaku nasional. Jadi salah satu contohnya lah. Kemudian violations of responsibility. Nah, ketika tanggung jawabnya itu di-violate atau tidak dilakukan dengan baik, misalnya dia provide misleading financial information. Nah, ini pernah dilakukan sama perusahaan-perusahaan ini. Jadi, perusahaan-perusahaan ini, Enron, Oracle, Global Crossing, Imclone, mereka pernah provide misleading financial information that exaggerates financial condition. Jadi, banyak perusahaan itu suka nakal ya. Jadi mereka, ini perusahaan-perusahaan yang pernah melebih-lebihkan pendapatannya di dia punya laporan keuangan. Garuda juga pernah, toh yang kasusnya heboh. Nah, kemudian jadi tadi companies need to be responsible to its customer, to its employee, to its stockholders, to its creditors. Jadi sudah 4. And then companies need to be responsible for the environment as well. Jadi mereka harus memastikan production prosesnya itu tidak melukai atau merugikan lingkungan. Misalnya dari air pollution, they don't make air pollution, and they don't do land pollution. So they have to change production process. Dia tidak boleh dia tidak boleh menghasilkan terlalu banyak polusi udara dan tidak ada polusi tanah. They have to do recycling, and then they have to revise production and packaging processes to reduce waste. Jadi zaman sekarang, apalagi kita sudah tahu bagaimana banyaknya polusi yang manusia lakukan terhadap lingkungan. Jadi ya sekarang harus melakukan recycling, kemudian harus mencari bahan-bahan, mengganti bahan-bahan, bagaimana perusahaan semua harus berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa reduce waste-nya. Jadi misalnya kayak Aqua, karena Aqua itu dijual semua dalam plastik, maka Aqua kalau nggak salah tuh yang mulai mikir, oke, dia berusaha kurangi
pemakaian plastiknya dengan tidak memberikan plastik di tutupnya, jadi tidak ada lagi segel plastik. Itu satu contoh usahanya. Kemudian ada juga apa namanya, Unilever itu membuat ini, Unilever refill station. Jadi Unilever itu dia kan, Unilever itu produk-produknya semua dijual dalam bentuk ini, dia jual semua dalam bentuk plastik, toh kemasan plastik, botol-botol plastik. Nah, dia bilang bagaimana kalau dia bikin refill station. Jadi ada toko-toko yang dia ajak kerjasama. Kemudian jadi kita tinggal bawa kita punya botol plastik yang sudah ada. Jadi kita punya botol bango yang sudah lama itu kita bisa bersihkan, kita cuci, terus kita bawa ke stasiunnya Unilever yang dimana tempat dia bekerja sama. Belum ada di Makassar ya. Tapi ini belum ada di Makassar, tapi di Jakarta sudah ada. Jadi kita bisa pergi ke toko untuk yang ada dispenser barang produk Unilevernya. Jadi kayak tadi kecap bango, kita tinggal taruh jadi ya kayak dispenser. Jadi kita tidak usah membeli lagi dalam bentuk plastik baru. Jadi kita tidak, jadi mengurangi penggunaan plastiknya. Ini salah satu contoh usahanya Unilever untuk mengurangi pemakaian plastiknya. Jadi kita masyarakat bisa membawa sendiri botol-botolnya. Kemudian ya ini kita lihat di sini Lifebuoy Clear Tresemme. Nah, sampo-sampo ini kita bisa pakai, kita bisa refill di ini, di stasiun-stasiun dispensernya Unilever ini. Cuman kita nggak tahu, ini setahu saya belum ada di Makassar, baru ada di Jakarta gitu. Di seluruh dunia sebenarnya sudah mulai banyak refill shop. Jadi toko-toko di mana kita ini, jadi dia punya tempat-tempat seperti ini. Jadi kita tidak perlu pakai kemasan plastik. Sama kayak kalau kalian mau beli sereal di luar negeri ya, tapi ini di Indonesia. Di Indonesia kayaknya baru Jakarta baru satu. Kalau kalian mau bikin bisnis seperti ini tuh ide yang belum ada dilakukan di Makassar. Dan orang-orang kayak saya tuh mau sekali bikin, saya tuh mau sekali kalau ada seperti ini. Jadi misalnya saya mau makan Coco Crunch, saya tidak usah beli Coco Crunch dengan box-boxnya, itu kan semua wasteful, toh tidak bagus buat lingkungan karena makan karton lagi, plastik lagi. Tapi kalau toko seperti ini saya tinggal bawa, saya punya apa namanya, toples sendiri, terus saya isi ini dengan Coco Crunchku misalnya, atau dengan produk sampo, deterjen. Jadi banyak sekali sebenarnya barang-barang yang kebutuhan kita sehari-hari, sampo, deterjen, apa dia yang pakai plastik lagi, pasta, mie dan lain sebagainya yang pakai plastik-plastik kecil. Seandainya ada toko-toko seperti ini, kita kan tinggal isi ulang saja, gitu. Kita tinggal isi ulang saja. Jadi jadi itu adalah usahanya kita untuk mengurangi pemakaian sampah plastik, gitu. Nah, ini yang dilakukan juga sama Uniqlo. Kalau Uniqlo dia melakukan, jadi Uniqlo juga, jadi fashion itu adalah salah satu industri yang paling banyak limbahnya di seluruh dunia. Kenapa? Karena banyak pabrik-pabrik H&M, Uniqlo, a lot of fashion brands itu mereka produce baju, mereka bikin baju Zara dalam jumlah yang besar. Dan selalu ini, dan untuk mereduce cost-nya, untuk menekan harganya, toh untuk menekan biayanya, supaya mereka dapat keuntungan yang besar. Nah, masalahnya ini baju-baju orang jadi kayak visit beli baju. Akhirnya baju-baju yang lama ditumpuk, kemudian kalau tidak habis dikasih orang, dibuang. Limbah fashion itu sangat besar. Kita lihat fashion waste Indonesia. Limbah fashion itu sangat besar. Kalian lihat ini contohnya. Limbah fashion di mana-mana itu sangat besar. Jadi Uniqlo dia berusaha supaya untuk mengurangi limbah fashion di seluruh dunia karena dia merek global. Jadi dia memberikan, kalau kalian pergi di Uniqlo Nipah toh atau di Uniqlo TSM sekarang lagi nggak bisa. Ya, kalian masih ingat ada biasanya dekat kasirnya itu ada ini. Jadi kita bisa recycle. Jadi kita punya baju Uniqlo yang kita nggak mau pakai lagi, kita taruh di situ. Nanti mereka akan separate, mereka sorting, dan mereka akan recycle. Coba kita baca Bebek, bisa nggak dibaca nih? Jadi dia bisa kasih baju-bajunya kita itu dia salurkan ke refugees, ke homeless person, atau orang-orang lain yang tidak pakai. Jadi dia bukan
Ternyata yang dia maksud di sini reunical recycle, dia bukan pakai baju bekasnya kita terus diambil serat-seratnya baru di ini, bukan seperti itu, tapi dia salurkan ke orang-orang, karena kan banyak orang-orang yang tidak punya akses untuk baju dan lain-lain. Oke, saya lanjut. Ini sebuah perusahaan namanya Monsanto. Dia dapat bad publicity, jadi dia melakukan limbah lingkungan. Nah, akhirnya dia dapat bad publicity dah. Jadi itu lagi ya, sama seperti kalau kita yang dilakukan tadi United Airlines, dia melakukan blunder. Dia tidak melakukan tanggung jawabnya secara etis kepada konsumennya. Konsumennya dia pukuli, langsung stok price-nya turun. Jadi nilai perusahaannya turun. Ini juga, jadi dia melakukan pencemaran lingkungan. Akhirnya media tahu, masyarakat tahu, langsung orang jual itu sahamnya deh, nak mau terlibat dengan perusahaan yang begitu, dia punya limbah lingkungan banyak, turun stock price-nya. Ya, walaupun ini contoh lama ya. Kemudian selain tadi sudah, jadi perusahaan have a responsibility to their customer, their employee, their stockholders, their creditors, environment, and also they have the responsibility to the community. Jadi harus ada tanggung jawab pada komunitas. They have to maximize social responsibility, tapi ya harus disesuaikan dengan maximizing firm value. Biasanya kalau kita mau memaksimalkan social responsibility, ya bisa tidak bertabrakan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, nilai moneter perusahaan. Jadi biasanya perusahaan bilang sebenarnya kalau dia mau dia bisa kasih harganya rendah-rendah, tapi kalau dia kasih harganya rendah-rendah orang semua beli tapi perusahaan tidak dapat untung. Jadi biasa ada konflik interest seperti itu. Nah, tapi caranya yang lain adalah perusahaan bisa melakukan berbagai hal untuk melakukan CSR-nya, yang tadi saya bilangnya Corporate Social Responsibility. Jadi masyarakat umum itu tidak boleh dijadikan objek saja. Perusahaan mencari untung dari masyarakat saja tidak boleh. Dia juga harus give back. Dia tidak boleh ambil untung saja, tapi dia harus give back kepada komunitasnya, terutama orang-orang di sekitar pabriknya di mana dia berada, di lingkungan di mana dia berada begitu. They can also support charitable organization to improve company image. Dia juga bisa mendukung organisasi-organisasi charity untuk menaikkan image perusahaannya. Ini contoh, Nestle Indonesia itu they have assistance and seedling assistance for coffee farmer. Jadi Nestle, dia kan punya produk, salah satu produk Nestle adalah Nescafe. Nah, jadi dia tidak mau cuma beli saja kopi dari petani kopi, tapi dia juga mengajar petani kopi itu bagaimana caranya membibit, kemudian dia kasih pendidikan gitu. Jadi tidak cuma mengeksploitasi, mengambil keuntungan dengan cara beli kopi dari petani, tapi dia kasih juga pendidikan. Nah, Aqua juga melakukan itu. Aqua Danone, kalau kalian masih ingat dulu, program sumber air Sudekat, it's a clean water program. Jadi Aqua berpikir bahwa mereka ini perusahaan jual air, punya banyak sekali keuntungan karena jualan air mineral dalam kemasan. Tapi Aqua melihat bahwa di Indonesia ini kodong masih ada loh orang yang tidak punya akses ke air bersih, yaitu misalnya contohnya orang-orang di NTT. Jadi kenapa itu orang-orang di NTT tidak punya akses ke air bersih? Kenapa dia harus jalan puluhan kilometer untuk bisa ambil air dalam jerigen supaya dia bisa mencuci minum di rumahnya? Wah, ternyata pemerintah tidak sediakan ini apa semua. Wah, ternyata mahal. Kita harus tarik pipa dari sungai, kita harus tarik pipa dari sini sampai ke desa itu supaya dia punya akses air. Jadi apa yang aku lakukan ya, daripada demo-demo terus, tidak mungkin kan minta terus pemerintah saja. Jadi akhirnya Aqua berinisiatif, kan Aqua banyak diuntungnya. Dia bikin company social responsibility dengan cara dia tarikkan pipa yang panjang puluhan ratusan kilometer dari sumber air ke desa-desa yang tidak punya akses air bersih, yang tidak ada sumur di desa itu, saking keringnya. Kan ada daerah-daerah misal di NTT yang sangat kering seperti itu. Ya dia tarikkan, itu kan mahal ya, tarikkan pipa apa semua, tapi ya dia tarikkan, akhirnya dia bangun, akhirnya di desa itu orang bisa dapat akses air bersih. Nah, sekalian juga Aqua bikinkan itu kegiatan sebagai iklan, dan dia bikinkan tagline-nya yang sangat terkenal, sumber air Sudekat. Nah, itu adalah programnya Aqua untuk give back to Indonesian community who doesn't have access to clean water. Gitu. Kemudian Aqua juga kasih asistensi, dia kasih bantuan pendanaan untuk bisnis-bisnis UMKM.